Malam pertama setelah menikah pria justru pergi tidur di sofa. Gadis itu mengira mereka akan selalu seperti itu. Namun beberapa hari kemudian, pria itu tiba-tiba berubah pikiran. Dia menarik gadis itu masuk ke kamar tidur. Pria itu meminta untuk tidur bersama. Gadis itu tegang sampai sepanjang malam tidak berani bergerak. Dengan setengah sadar, dia menendang selimut. Pria itu menunduk dan berbisik di telinga gadis itu. Jika menendang selimut lagi aku akan menciummu. Pria itu adalah kapten maskapai penerbangan yang paling tampan. Gadis itu hanya seorang teknisi baru. Di mata orang lain mereka tidak ada hubungan sama sekali. Tapi mereka sudah menjadi pasangan sah. Pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan sebuah transaksi yang direncanakan dengan cermat. Beberapa minggu lalu, gadis itu dibujuk ibunya untuk pergi kencan buta. Ternyata calon pasangannya adalah pria itu. Mertua sangat puas dengan gadis itu. Hampir ingin langsung menetapkan pernikahan. Gadis itu merasa canggung. Dia merasa keluarga pria itu terlalu berlebihan. Bahkan curiga pria itu punya penyakit yang tidak bisa diungkapkan. Setelah orang tua pergi, pria itu langsung memberi saran pada gadis itu. Mereka bisa menikah palsu. Keluarga pria itu mendesak pernikahan. Ibunya juga ingin dia berhenti dari pekerjaan teknisi yang melelahkan. Menikah dengan pria itu bisa membuat orang tua kedua pihak diam. Alasan pria itu sangat sederhana. Karena dia terlihat menyenangkan di mata pria itu. Akhirnya dua orang dengan rahasia masing-masing mendaftarkan pernikahan. Hidup setelah menikah terasa sangat canggung. Pria itu pergi dinas. Baru kemudian mereka mulai tinggal bersama. Pria itu tidur dengan perhatian di sofa. Memberi gadis itu cukup ruang. Gadis itu diam-diam senang. Dia mengira pernikahan palsu bisa dijalani dengan mudah. Suatu hari, mereka bertemu secara tak sengaja saat bekerja. Gadis itu teknisi baru. Dia harus menghadapi keraguan rekan kerja. Dan sabar menghadapi kesulitan teknisi senior. Gadis itu diragukan kemampuannya oleh teknisi senior. Pria itu maju membela. Memberi pekerjaan itu pada gadis itu. Perlindungan pria itu membuat gadis itu merasa hangat. Saat pergi, dia diam-diam mengingatkan gadis itu pulang malam ini. Kata-kata ambigu itu membuat hati gadis itu berdebar. Pria itu tidak lagi puas hanya tidur di sofa. Dengan alasan tidak bisa terus tidur di sofa. Dia secara resmi meminta gadis itu tidur satu tempat tidur. Dia berjanji. Sampai gadis itu setuju dia tidak akan melewati batas. Malam itu gadis itu menatap pria yang tertidur di sampingnya. Baru menyadari. Dia benar-benar tidur di tempat tidur yang sama dengan pria idolanya. Namun, pria itu mengira hubungan bisa maju lebih jauh. Perilaku gadis itu membuatnya sadar. Mereka makan di kantin bandara. Gadis itu untuk menghindari rekan pria itu. Bersembunyi di bawah meja seperti pencuri. Setelah itu pria itu menanyakan pada gadis itu. Mengapa bersikap sembunyi-sembunyi? Gadis itu jujur. Dia hanya ingin menutupi sedikit. Kalau nanti cerai pun pengaruhnya tidak besar. Kata-kata ini membuat pria itu marah. Ternyata saat dia perlahan mendekat, gadis itu sama sekali tidak memikirkan dia. Melihat gadis itu yang tidak percaya pada pernikahan, pria itu memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Malam itu, pria itu menatap gadis yang sedang membaca buku. Dan bertanya apakah sekarang ingin melakukan sesuatu.